Halo semua, ya semoga selalu sehat ya. Kembali lagi di channel aku, Arisandi Official. Eh, Malam ini kita masih coba berkutat ya terkait dengan kepenulisan. Kita coba masih sharing gitu kan, sharing-sharing kiat-kiat menulis gitu kan. Kita sharing bagaimana menulis naskah publikasi atau skripsi gitu kan dengan baik dan benar. Ya kita masih saya pun masih juga belajar gitu kan, sampai sekarang masih belajar bagaimana menulis dengan baik dan benar. Nah, untuk sesi kali ini saya akan sharing terkait dengan bagaimana menulis pembahasan dari hasil yang kita dapatkan, hasil penelitian yang kita dapatkan. Bagaimana sih menulis pembahasannya gitu kan? Misal saking banyaknya data gitu, data yang kita dapatkan, data penelitian kita dapatkan bagus gitu kan, misalnya hasil penelitiannya bagus, sangat keren gitu kan. Namun jika kita nggak bisa menampilkan diskusi dengan baik, kita nggak bisa menuliskannya dalam diskusi yang baik, itu akan kurang maksimal hasil data tersebut. Oleh karena itu sangat penting dalam menulis pembahasan dari hasil yang kita dapatkan. Bagaimana sih menulis hasil pembahasan dengan baik yang benar gitu kan? Nah, ini disclaimer aja, ini saya pun juga masih belajar. Nah, intinya kalau kita menulis pembahasan, nah kita coba lihat ini dulu ya, apa namanya, hasil penelitian kita gitu kan. Jika itu ini salah satu contoh aja. Jika itu misal dalam bentuk grafik gitu kan, misalnya grafiknya naik atau turun, atau misalnya grafiknya naik secara signifikan, turun secara signifikan gitu. Bagaimana membahasnya? Jadi sebenarnya kita bisa bahas sebelum itu biasanya kan ditampilin data umum nih, data umum. Kita bisa bahas hasil data kita dengan hasil penelitian sebelumnya gitu kan. Kira-kira data kita ini apakah lebih tinggi ataukah lebih rendah ataukah sama? Itu yang perlu kita compare pada hasil penelitian sebelumnya. Misalnya saya meneliti ekstraktif kayu jati atau kayu mauni ya, di kayu teras, kayu bubalnya. Nah, kira-kira ekstraktif saya ini di misalnya umur 10 tahun gitu kan, saya compare ke penelitian sebelumnya. Ini kira-kira lebih tinggi nggak, ekstraktifnya lebih rendah nggak gitu kan. Nah, ketika itu lebih tinggi atau lebih rendah dibanding sebelumnya, kita perlu ada pertanyaan kenapa. Nah, ini di diskusi ini yang perlu kita lebih komprehensifkan. Nah, karena menurut saya bagian penulisan yang membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi, kemudian fokus, kemudian juga sangat full ya attention, itu di bagian diskusi hasil dan pembahasan ini. Karena di situ kita benar-benar akan diuji bagaimana analisis kita untuk membahas hasil penelitian kita gitu kan. Jadi kita nggak bisa hanya misalnya bukan nggak bisa ya, nggak cukup ya misalnya hanya membahas data kita ini lebih tinggi dari penelitian sebelumnya, ini naik, ini turun gitu kan. Cuma gitu toh, itu nggak bisa, nggak boleh, bukan nggak boleh, nggak bisa, nggak cukup. Jadi kita perlu membahas kenapa itu naik gitu kan, kenapa itu turun gitu kan.
Misalnya contoh gitu kan, saya bahas kayu gubal, ekstraktif kayu gubal sama kayu teras. Nah, di kayu teras ini ekstraktifnya lebih tinggi misalnya dibandingkan kayu gubal. Nah, kenapa ekstraktifnya lebih tinggi di kayu teras? Nah, kita jelaskan ini karena memang ekstraktif di kayu teras karena ekstraktifnya kayu teras ini terbentuk salah satunya juga karena pengendapan ekstraktif gitu kan, karena pengendapan ekstraktif yang terakumulasi gitu kan, sehingga ekstraktifnya lebih banyak dibandingkan di gubal. Nah itu salah satunya, itu misalnya itu penjelasannya kenapa di kayu teras lebih tinggi ekstraktifnya. Selain itu juga mungkin bisa ditambahkan karena kayu teras ini kan warnanya juga lebih gelap gitu kan, lebih gelap dibandingkan kayu gubal. Juga karena yaitu endapan ekstraktif itu kan yang menyebabkan warnanya menjadi lebih gelap dibandingkan di kayu gubal. Misalnya juga itu kan skala radial, misal skala secara aksial. Kenapa ekstraktifnya turun gitu kan dari pangkal ke ujung gitu kan. Nah, misal kita bisa jelaskan di pangkal ini karena kayu terasnya lebih tinggi dibandingkan di ujung, sehingga ekstraktifnya lebih tinggi gitu kan. Itu juga bisa. Atau kenapa bagian ujung ini ekstraktif polarnya lebih tinggi gitu, itu bisa juga kita jelaskan karena di ujung itu dekat dengan daun, dekat dengan crown, dekat dengan kanopi itu kan, dedaunan. Nah, sehingga proses fotosintesis yang tinggi menyebabkan ekstraktif yang polar gitu kan, misal gula lain-lain ini juga tinggi. Itu salah satu contoh ya, salah satu contoh kita mencoba membahas gitu kan bagaimana fenomena ini gitu kan. Jadi kita tidak bisa hanya di pangkal lebih tinggi dibandingkan di ujung gitu kan, itu nggak cukup seperti itu gitu. Jadi itu ya teman-teman, kita juga masih belajar, saya pun juga masih belajar. Jadi kita coba membahas hasilnya, kenapa naik lah ini dibahas, kenapa turun ini juga dibahas, kenapanya, bukan hanya ini naik ini turun, itu nggak cukup gitu, seperti itu ya. Kemudian juga biasanya di akhir diskusi kita akan dihadapkan dengan further research gitu kan, next study, kira-kira hasil kita ini gitu kan, hasil kita terkait tema penelitian itu hasilnya ini, findingnya ini, further researchnya apa gitu, kita coba tuliskan juga di situ. Atau misalnya kita penelitiannya masih terbatas dengan ini gitu kan, contoh misalnya ini yang paling gampang ya, saya masih membahas tentang ekstraktif kayu teras dan gubal di Jati misalnya. Itu ya, kenapa Jati ya, kita udah banyak kita tahu ya Jati itu di mana-mana gitu kan. Nah, misalnya further research-nya gitu kan, kita kenapa di ekstraktif kayu jati ini kok dia lebih, di kayu teras ya, dia lebih tahan terhadap rayap dibandingkan di gubal. Nah, further research-nya apa? Misalnya untuk next selanjutnya kita akan meneliti apa sih komponen atau senyawa apa yang menyebabkan kayu jati ini awet. Nah,
kayu jati ini awet. Nah, di akhir pembahasan. Jadi sangat penting bagi teman-teman nanti menyampaikan full research-nya, tergantung tema dan topik riset teman-teman. Nah, itu salah satu yang saya sebutkan tadi ya, full research dari bagaimana kayu jati ini awet, apa sih yang menyebabkan kayu jati awet, sehingga full research-nya senyawa apa yang ini menyebabkan kayu jati ini awet untuk diteliti selanjutnya. Dan kita juga sampaikan keterbatasan penelitian kita pada saat itu gitu kan. Nah, intinya di diskusi seperti itu ya. Diskusi kalau bisa kita sekomprehensif mungkin dalam membahas hasil kita gitu kan. Dan satu lagi, ini juga sangat penting sekali, usahakan di diskusi itu referensinya adalah jurnal gitu kan. Adalah jurnal, kalau bisa jurnal internasional bereputasi Scopus ya, bereputasi dan terindeks Scopus. Ini sangat penting sekali karena akan juga memberikan naskah kita menjadi lebih berbobot gitu, lebih bagus gitu kan. Jangan sampai mencitasi misalnya skripsi ya, sebenarnya nggak apa-apa kalau memang udah nggak ada acuan sama sekali, mungkin ya mau mau gimana lagi gitu kan. Tapi kalau bisa itu usahakan itu referensinya jurnal internasional terindeks Scopus. Ini sangat akan sangat membantu teman-teman biar naskah publikasi atau penulisan kita di manuskrip itu lebih bagus seperti itu ya. Itu juga sangat penting sekali yang ingin saya sampaikan. Nah, itu untuk pembahasan bagaimana membahas diskusi yang baik dan benar. Mungkin next time kita akan coba bahas lagi terkait dengan penulisan diskusi, membahas hasil new finding kita gitu kan, pembahasan hasil penelitian kita. Oke, itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mau komen video ini, mau ngasih saran atau mungkin sharing juga gimana menulis pembahasan yang kadang butuh energi banyak ini ya. Boleh komen di bawah ini ya. Jangan lupa boleh di share, comment, and subscribe. Oke, semoga selalu sehat teman-teman semua.